Menjelang 25 tahun lahirnya reformasi, justru demokrasi dan cita-cita reformasi dibunuh oleh sang penguasa rezim Jokowi melalui tangan Mahkamah Konstitusi. Betul. Hai teman-teman semua, ini ada yang lagi viral yang mana si Novi Bule keras singgung pelanggaran HAM dalam rangka peringatan 26 tahun reformasi. Maka kemarin pada tanggal 21 Mei tahun 2024 ini ada aksi demo di Patung Kuda Jakarta yang mana si Novi Bule ini keras menyinggung pelanggaran HAM dan juga menghina presiden kita yaitu Bapak Jokowi, dan juga menyinggung atau menghina si Bapak Prabowo Subianto. Dan si Novi ini mendapatkan kecaman dari para netizen untuk segera ditangkap ya. Jadi kata netizen-netizen itu jangan dibiarin orang seperti ini. Yuk, seperti apa keseluruhan videonya, langsung saja menuju ke TKP. Let's go. 26 tahun yang lalu, tepatnya 21 Mei 1998 jam 11 siang, rakyat bersama mahasiswa berhasil menumbangkan rezim Orde Baru di bawah kekuasaan seorang tangan jenderal diktator. Tetapi menjelang 25 tahun lahirnya reformasi, justru demokrasi dan cita-cita reformasi dibunuh oleh sang penguasa rezim Jokowi melalui tangan Mahkamah Konstitusi. Betul. Ya, kita tahu betapa biadabnya rezim Jokowi saat ini. Kenapa saya katakan dia lebih biadab dari rezim Orde Baru? Kita semua sama-sama tahu bagaimana penderitaan keluarga korban 98. Mana janji Jokowi yang katanya akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM terutama 98? Ternyata semua hanya bullshit. Yang ada justru Jokowi malah menyakiti keluarga korban aktivis 98 dengan memberikan gelar kehormatan kepada sang Prabowo Subianto Jenderal Bintang 4. Betapa biadab dan tidak bermoralnya seorang Jokowi, betul? Iya, kita harus suka tidak suka, kita akan dipimpin bangsa ini oleh pemimpin yang lahir dari orang yang berlumur darah, yang terlibat jelas pelaku kejahatan HAM, pembunuhan dan penculikan aktivis, yaitu Prabowo Subianto bersama wakilnya yang tidak bermoral dan wakilnya anak haram konstitusi Gibran Rakabumi. Ada nggak yang tahu berapa usianya adik kita yang berbicara ini saat ini? Ada nggak yang tahu berapa usianya adik kita ini di tahun 98? Ya, coba teman-teman buat di kolom komentar berapa usianya sampai dengan detik ini. Karena dari cara berbicaranya, dia sudah bisa memastikan bahwa Pak Prabowo Subianto adalah terdakwa. Dengan cara dia berbicara yang mengatakan terlibat pelaku kejahatan 98. Berarti dia ini punya bukti. Kalau memang dia mempunyai bukti, tolong suruh tunjukkan kepada kita semua apa bukti bahwa Pak Prabowo terlibat sebagai pelaku kejahatan 98. Kalau memang tidak ada buktinya, pihak berwajib ya kepada aparat kepolisian wajib menangkap orang ini, karena ini fitnah kepada kepala negara. Ya, orang-orang seperti ini yang mau kita populerkan di bangsa ini. Orang-orang yang suka menyebar fitnah, itu yang mau kita gadang-gadang. Hah?
Mau jadi apa generasi-generasi ke depannya jika dibiarkan orang-orang seperti ini menyebar fitnah tanpa bukti apapun? Ya, coba teman-teman kasih tahu kepada saya, buat di kolom komentar berapa usia dia saat ini sampai saat dia berbicara ini. Sudahkah ada 50, 40, 30 atau berapa? Makanya dia tahu betul bagaimana kejadian tahun 98 dan sanggup mengatakan Pak Prabowo terlibat sebagai pelaku kejahatan. Berarti dengan cara dia berbicara seperti ini, dia melihat secara langsung. Ya. Dia melihat, menjadi saksi, ada di tempat itu, menyaksikan sendiri perbuatan Bapak Prabowo Subianto, makanya dia berani mengatakan seperti ini tadi. Kalau memang dia tidak punya bukti sama sekali, kami rakyat Indonesia meminta kepada aparat kepolisian untuk menangkap orang satu ini. Karena ini fitnah. Ya. Memfitnah kepala negara, memfitnah wakil kepala negara. Ya. Coba suruh dia buktikan dengan ucapan dia yang mengatakan terlibat sebagai pelaku. Ya. Ini pihak aparat kepolisian wajib tegas ini. Ya. Seperti itu dia. Kepada kita semua teman-teman, kalau kita memang tidak melihat dengan langsung, melihat secara jelas, jangan pernah menyebutkan ya sesuatu perbuatan yang di luar jangkauan kita, karena itu bisa menjadi bumerang bagi kita sendiri. Ya, jangan hanya karena termakan isu membuat statement, membuat narasi-narasi untuk membuat populer diri kita sendiri. Ya, jangan dengan memfitnah. Ya, bertindaklah sesuai dengan fakta yang terjadi. Jadi kepada aparat kepolisian kami mohon dengan sangat untuk menindak orang satu ini. Ya. Dalam orasinya si Novi Bule ini mengatakan 26 tahun silam rakyat dan mahasiswa bisa menumbangkan penguasa katanya, tapi 25 tahun yang silam ini, 25 tahun yang lalu, maka Indonesia itu ditumbangkan, menumbangkan katanya ya, menumbangkan melalui Mahkamah Konstitusi, yaitu Bapak Joko Widodo yang disinggung. Jadi kalau menurut netizen ini sudah pantas dan layak si orang ini untuk segera ditangkap ya teman-teman. Jokowi saat ini, kenapa saya katakan dia lebih biadab dari rezim Orde? Halo Ibu. Ibu orasi katanya. Silakan orasi. Tapi jangan mencaci maki pemimpin atau presiden. Kau bilang rezim Jokowi ini lebih biadab daripada zaman Orde Baru. Kau tahu ya, Orde Baru itu adalah rakyat aman, tentram, sejahtera. Kalau kau ingin tahu, zaman Orde Baru kau belum lahir. Kau bilang Prabowo anak haram konstitusi. Yang memilih Prabowo itulah rakyat. Hah? Kau bilang dinasti. Kalau dinasti itu udah kekuasaan estafet namanya. Ini enggak. Walaupun Gibran anak Pak Jokowi, dia pilih orang rakyat. Paham? Dan lebih mirisnya, Indonesia akan dipimpin seorang presiden terlibat pelaku. Ada nggak yang tahu berapa usianya adik kita yang berbicara ini saat ini? Ada nggak yang tahu berapa usianya adik kita ini di tahun 98? Ya, coba teman-teman
buat di kolom komentar berapa usianya sampai dengan detik ini. Karena dari cara berbicaranya, dia sudah bisa memastikan bahwa Pak Prabowo Subianto adalah terdakwa. Dengan cara dia berbicara yang mengatakan terlibat pelaku kejahatan 98. Berarti dia ini punya bukti. Kalau memang dia mempunyai bukti, tolong suruh tunjukkan kepada kita semua apa bukti bahwa Pak Prabowo terlibat sebagai pelaku kejahatan 98. Kalau memang tidak ada buktinya, pihak berwajib ya kepada aparat kepolisian wajib menangkap orang ini, karena ini fitnah kepada kepala negara. Ya, orang-orang seperti ini yang mau kita populerkan di bangsa ini. Orang-orang yang suka menyebar fitnah, itu yang mau kita gadang-gadang. Hah? Mau jadi apa generasi-generasi ke depannya jika dibiarkan orang-orang seperti ini menyebar fitnah tanpa bukti apapun? Ya? Coba teman-teman kasih tahu kepada saya, buat di kolom komentar berapa usia dia saat ini sampai saat dia berbicara ini. Sudahkah ada 50, 40, 30 atau berapa? Makanya dia tahu betul bagaimana kejadian tahun 98 dan sanggup mengatakan Pak Prabowo terlibat sebagai pelaku kejahatan. Berarti dengan cara dia berbicara seperti ini, dia melihat secara langsung. Ya, dia melihat, menjadi saksi, ada di tempat itu, menyaksikan sendiri perbuatan Bapak Prabowo Subianto. Makanya dia berani mengatakan seperti ini tadi. Kalau memang dia tidak punya bukti sama sekali, kami rakyat Indonesia meminta kepada aparat kepolisian untuk menangkap orang satu ini, karena ini fitnah. Ya, memfitnah kepala negara, memfitnah wakil kepala negara. Ya, coba suruh dia buktikan dengan ucapan dia yang mengatakan terlibat sebagai pelaku. Ya, ini pihak aparat kepolisian wajib tegas ini. Ya, seperti itu dia. Kepada kita semua teman-teman, kalau kita memang tidak melihat dengan langsung, melihat secara jelas, jangan pernah menyebutkan ya sesuatu perbuatan yang di luar jangkauan kita, karena itu bisa menjadi bumerang bagi kita sendiri. Ya, jangan hanya karena termakan isu membuat statement, membuat narasi-narasi untuk membuat populer diri kita sendiri. Ya, jangan dengan memfitnah. Ya, bertindaklah sesuai dengan fakta yang terjadi. Jadi kepada aparat kepolisian kami mohon dengan sangat untuk menindak orang satu ini. Ya. Jadi itu ya teman-teman, orasinya si Nufi Bule ini yang mana mendapatkan kecaman dari para netizen yang mengatakan rezim yang biadab yang apalah gitu ya. Jadi si Nufi Bule ini wah keras kritikannya ya terhadap pemerintah ini. Harus ya, kalau menurut saya ini harus segera ditangani ya oleh pihak yang berwajib. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.